Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah lama sekali kita nggak ketemu. Kayak terakhir Banget, Prof. Banget, Prof. Di apa namanya di 20 tahun FEU 98 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Malam ini kita ketemu 3 orang yang luar biasa dan kebetulan mewakili 3 jurusan di FE nih. Ada Bang Meril di akuntansi, Saud Hadir. SP, ada Randy di manajemen. Ya, dulu malah Saud itu di BO. Randy Meril ketua Senat. Randy malah valediktorian yang makilin kita semua pidato wisuda. I remember that. Oke. Nah, sekarang kita kan mau pemira nih ya. Kalau menurut kalian sebenarnya peranan Iluni FE itu gimana sih ya? FE ya yang kita pandang sebagai kampus pendidikan, kampus yang banyak memberikan kontribusi pada decision makers. Tapi kalau alumninya sendiri, gimana peranan Iluni itu gimana? Mungkin dari Randy, Saud, terus ke Meril. Oke. Ya, kalau dari saya sih cita-citanya ya kalau Iluni itu lebih inklusif lah ya, lebih melibatkan banyak alumni gitu ya, mau dari yang paling muda seperti saya gitu ya, masih muda-muda gitu kan. Agak lebih denger nih. Apa yang lebih senior kayak Phil, ya Saud gitu kan. Jadi semua dirangkul lah gitu. Nah, sebenarnya dan tujuannya untuk apa gitu, supaya kita bisa saling networking, bisa sharing gitu ya, bisa berbagi pengalaman gitu ya, terutama untuk saya dari kakak-kakak seperti Kak Meril dan Kak Saud ini kan itulah sharing-sharing pengalaman gitu ya, dan juga tadi networking ya, karena memang ketika kita sudah saling sharing dan networking itu akhirnya kita bisa bersama-sama sebagai Iluni bisa berkontribusi dan memberikan lebih banyak tuh kayaknya, Prof. Inklusif lah ya intinya ya. Inklusif dan kontribusi untuk masyarakat. Inklusif dan kontribusi pada masyarakat. Oke. Saud gimana, Ud? Ya, kalau saya tuh ngelihat ya gimana sih jadi jembatan gitu ya, karena alumni FEU ini tersebar di mana-mana, dari mulai di pemerintahan ya, baik pemerintahan pusat maupun daerah, terus juga ada di akademik ya, di universitas, nggak cuma UI, universitasnya juga ada di berbagai universitas yang lain, jadi dosen, jadi dekan, macam-macam, dan juga di sektor swasta ya, sektor swasta juga baik yang sifatnya itu dari financial sektor, dari manufaktur, dari jasa, dari tadi Randy kan di MRT ya, dari public service gitu, semuanya gitu ya. Terus juga mungkin juga banyak sektor lain yang nggak bisa saya sebutin gitu. Tapi FEU itu kan memang ekonomi ya, sebagai tulang punggung ekonomi negara gitu ya. Jadi gimana ya sosok Iluni ini bisa menyatukan bisa menjadi penghubung lah buat kita semua, saling guyup, saling sharing, akhirnya juga dapat pengetahuan lebih. Ya bisa lebih berkontribusi lebih banyak lah buat masyarakat seperti Pak Rini bilang gitu sih. Oke. Thank you, Saud. Kalau Bang Meril gimana nih? Peran ini udah diambil sama Randy sama Saud semua nih. Jadi tadi saya mengulang mungkin kata kunci kontribusi ya. Alumni itu yang saya ketika dengar kata alumni ya langsung korelasinya kontribusi. Kontribusinya ya peran Iluni adalah memberikan kontribusi bisa dalam bentuk material, bisa dalam bentuk moral. Ya ketika moral ya kita tahulah lebih ke misalkan pendanaan, financing, support kepada pendidikan di kampus, baik itu misalkan fasilitas fisik atau beasiswa and so on. Kemudian kontribusi moral ya segala sesuatu yang nggak bisa dikuantify dengan monetary, entah itu jadi dosen tamu, entah itu misalkan berbagi pengalaman, kemudian membuka networking antar alumni itu sendiri juga bisa. Nah ini tadi itu dari satu kontribusi. Kedua, alumni itu kan juga sebenarnya human capital stock ya. Yes. Yang tadi Mas Saud bilang kita punya human capital stock tuh tersebar di mana-mana, dan dari stok yang banyak ini yang tersebar, kita butuh wadah supaya kontribusi itu bisa istilahnya bisa diwadahi, bisa tersalurkan melalui mungkin jalur yang lebih proper lah. Kontribusi bisa lewat mana aja, cuman melalui wadah Iluni ini kontribusinya bisa terarrange, termonitor, kemudian termanage, dan akhirnya bisa jadi lebih proper. Ya
Itu sih yang bisa kepikiran. Ya. Terus kebetulan kan kita bertiga ini relatif mengenal salah satu kandidat mungkin dengan lebih dekat ya. Buat saya misalnya Martoyo itu part of my mentor gitu. Waktu di asrama kebetulan Martoyo itu Mas Martoyo itu satu blok di bawah. Jadi tiap ada malam malas belajar saya mampir ngelihat orang yang lagi belajar gitu. Jadi kayak termotivasi lagi gitu. Dan kebetulan juga tiga orang di sini kan dulu senat juga di bawah Martoyo kan. Saya di pendidikan, Randy di Pengmas gitu ya. Dan in a way kita memiliki kesan yang cukup spesial lah tentang Martoyo. Mungkin satu-satu kali ya. Saya mulai dari Meryl dulu sebagai very rare figure, sebagai sesama ketua senat. Aduh. Gimana dulu peran leadership itu menular dari ketua senat bawahnya, atau ada sesuatu membekas nggak sih dulu di kampus? Wah, ya, jadi kalau kita bicara sosok Martoyo, buat saya sih personally itu melekat ya, karena pernah sama-sama sama Pak Prof di Departemen Pendidikan kan. Iya, kita di pendidikan ya. Iya. Jadi sosoknya melekat lah. Dalam artian kita setahun kerja sama, kemudian ketemu juga sering, ngobrol serius, ngobrol tidak serius juga sering gitu. Jadi itu kesannya nggak bisa dilupakan. Nah, sosok Martoyo sendiri dan waktu beliau menjadi ketua senat, ya di situ juga saya belajar lah bagaimana Bang Martoyo itu menjadi buat saya jadi sosok yang bisa dibilang inklusif ya, artinya nggak terpolarisasi pada suatu, bisa dibilang tidak terpolarisasi pada suatu kutub aja. Jadi masuk ke buat saya beliau masuk ke segala komunitas lah. Nah, dari situlah saya setahun itu belajar bagaimana Bang Martoyo menjadi leader, kemudian masuk ke berbagai komunitas, menjadi istilahnya mungkin bahasa kerennya inklusif, dan dari situ saya bisa belajar untuk kemudian bisa diimplementasikan ketika kemudian jadi terpilih. Meneruskan sebagai ketua senat. Betul. 2001 kalau nggak salah ya. Betul. Oke. Kalau Saud gimana, Ud? Walaupun kamu di BO pasti berinteraksi juga dong dengan Martoyo ya. Ya, itu namanya juga ketua senat kita ya. Ya, saya rasa tuh di saat itu ya, antar semua golongan itu semua kan FU itu beragam ya, akuntansi, manajemen, sama studi bangunan. Ya, itu di kepemimpinan dia itu bisa bersatu padu gitu, gotong royong gitu ya. Dan semuanya itu menghasilkan sesuatu yang baik dan signifikan gitu. Baik. Jadi saya berkesan sangat baik lah. Sangat baik. Ketika leadership Pak Martoyo. Okay. Pengmas nih, wah saya yakin kalau Pengmas lebih attachment-nya lebih ini lagi, karena Martoyo kan rajin banget untuk waktu itu ya di kegiatan-kegiatan Pengmas gitu. Saya ingat banget tim Pengmas tuh attachment-nya kuat banget dengan ketua senat waktu itu. Gimana, Bang Randy? Kalau saya ngelihatnya memang Martoyo itu mau ya berkontribusi nyata lah ya, kelihatan banget. Jadi memang kita waktu itu turun dengan segala macam dalam tanda kutip problematika yang ada di kampus gitu ya, sampai ngurusin kantin, ngurusin OB segala macam kita dari Pengmas, dan itu memang jadi perhatian dari Mas Martoyo gitu. Jadi memang sudah proven sih kalau saya bilang, proven dari dulu beliau itu selalu bisa melihat ya for the greater good. Dia juga merangkul semua orang, masuk aja ke semua komunitas seperti yang tadi Meryl bilang, inklusif. Jadi yang di dalam senatnya itu bisa dilihat tuh memang yang masuk ke senatnya Martoyo satu waktu itu dari berbagai macam kalangan, kayaknya nyambung aja kita kalau udah di dalam. Dan dengan kita bersama-sama di situ, akhirnya karena lebih terstruktur, jadinya lebih rapi ketika mau berkontribusi untuk kampus pada saat itu. Nah, ini yang sama yang sebetulnya mungkin bisa diimplementasikan juga di Iluni nantinya kalau Mas Martoyo gitu ya jadi ketuanya, dia bisa jadi lebih terstruktur lah nih ya para alumni gitu. Sama seperti waktu dulu di senat juga. Oke. Terima kasih teman-teman, ini luar biasa ya, ada inklusi, ada kontribusi, ada kerjasama gitu ya. Saya yakin
kita sih berharap semua siapa yang terpilih akan membawa alumni FEUI dengan segala macam keragaman dan keunggulan ini bisa kita sambungkan, dan potensinya seperti Mas Meril jelaskan jadi human capital yang bisa berkontribusi lebih besar pada negara. Jadi kalau buat kita ucapkan selamat ya kepada dua kandidat dan terutama kepada Mas Martoyo tentunya. Semoga nantinya akan sukses dan bisa kalau terpilih akan membawa pilunya FEBUI. Sekarang ada B-nya nih, jangan lupa mengarah kepada kontribusi yang lebih baik lagi. Oke. Amin. Siap. Terima kasih, Bra. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya. Sama-sama. Moga-moga nanti bisa ketemu lagi 25 years of FEUI kelas 98. Mungkin kita bisa sambung lagi. So, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Bye.